Apa betul jangan-jangan akan diajukan PK kembali untuk Jessica? Penahanan Jessica dalam kondisi yang tidak manusiawi dan merendahkan tersebut melanggar berbagai norma hukum nasional dan internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tahanan. Sel tikus yang tidak memenuhi standar minimal untuk penahanan manusiawi dapat menyebabkan dampak negatif jangka panjang terhadap kondisi fisik dan psikologis seorang tahanan. Waduh, kalau udah gitu deh saya sedih deh. Nangis saja kita melihatnya. Kasus Jessica Wongso yang dikawal oleh pengacara kondang Otto Hasibuan mengatakan dengan tegas bahwa akan segera mengajukan PK kembali ke pengadilan tinggi. Otto juga sempat menyampaikan langsung kepada Jessica secara terang-terangan bahwa akan segera menindaklanjuti kasusnya kembali setelah ajang Pilpres selesai. Otto Hasibuan pada podcastnya di TV One juga menyatakan bahwa Otto dan tim sudah menyiapkan semua berkas-berkas PK dan minggu depan segera lakukan eksekusinya. Apa betul jangan-jangan akan diajukan PK kembali untuk Jessica? Ya, memang waktu sebelum pemilu kan sudah ramai kita persiapkan semuanya. Ahli-ahli sudah kita kontak ya, dan sudah siap. Tapi karena ada pemilu, kami berdiskusi dengan Jessica. Kita sepakat bahwa setelah pemilu lah kita ajukan ini. Karena berperkara itu kan situasinya kan memang harus kita pertimbangkan semuanya. Jadi kita selesai ini pemilu, di MK selesai, rencana kita minggu depan sudah mulai lagi bersiap-siap mempersiapkan semua bukti-bukti tentang kasusnya Jessica itu dan Mirna. Mudah-mudahan ini bulan 4, di bulan Mei akhir kita sudah bisa masukkan PK-nya dia sendiri. Dan saya masih ingin sampaikan bahwa masih tetap sebelum pemilu saya masih tanya dia apakah mau kalau bisa dia diajukan gerasi. Saya sampai bilang loh, saya spekulatif bilang sama dia, yakinlah saya, sebenarnya nggak boleh kan, nggak boleh saya berjanji sebagai lawyer. Tapi saya yakin loh, kalau kamu minta gerasi dikasih loh. Dia nggak mau. Karena Dia bilang, Pak Otto katanya, Om dia panggil saya Om kan, Om Otto, kalau gerasinya saya tidak perlu mengaku, saya mau katanya. Tapi kalau gerasinya ngaku bersalah, saya nggak mau. Biarkan aja saya di sini. Ya, karena semakin hari semakin kita penasaran. Nah, makanya kalau kita lihat itu waktu itu Rismond Sianipar kalau dibikin di TikTok, sampai dia bilang kan, Bapak polisi gitu kan, tangkap saya kalau omongan saya salah, bahwa itu adalah CCTV itu rekayasa. Saya yang ada bukti ini. Kalau saya nggak benar, tangkap saya, sampai gitu kan. Jadi ada orang yang begitu menarik perhatian, apalagi kita gitu. Jadi mudah-mudahan lah ya. Kalau saya sih boleh dikatakan 99,9% itu nggak dia. Karena gini ya, kalau saya punya keyakinan dia bersalah, tapi masih saya minta dia dibebaskan, wah ini kan saya dosa dong. Jelek-jelek gini itu kan kita punya perasaan, punya iman kan. Ini urusan darah gitu loh. Jadi kebetulan saya nggak yakin. Dan keyakinan saya ini bukan saya spekulatif. Saya timbang dengan bukti-bukti yang ada. Dan kalau kita mau duduk bersama dengan siapapun, kita yakin dia nggak bisa membantahnya. Pertama, nggak ada di dunia ini orang dihukum dalam suatu perkara pidana karena membunuh dengan menggunakan racun, apalagi cyanida, yang mati tiba-tiba, itu bisa dihukum tanpa melalui otopsi. Jadi kalau ada orang tiba-tiba orang jalan di sana, jatuh, mati, tanpa diotopsi, kita mengatakan, oh dia mati karena cyanida. Setelah 3 hari, setelah dibalsam, itu ditemukan 0,2 mg cyanida. Sedangkan untuk lethal dosis untuk mati, ya itu adalah 179 mg. Jadi nggak sebanding. Nah,
Tetapi perlu diingat, 70 menit sebelum setelah dia mati, kemudian diambil sampel dalam lambungnya, hasilnya tidak ada cyanida. Oke. Itu persoalan. Jadi sangat menyedihkan. Tapi makanya saya katakan, saya punya utang profesi. Tidak hanya Otto yang merasa kecewa terhadap proses penegakan hukum terhadap kasus Jessica ini, Rismond Sianipar juga merasakan kekecewaan yang sangat mendalam. Otto menyampaikan bahwa Rismond Sianipar sangat antusias dan begitu sangat menarik perhatian mendengar argumennya membela Jessica. Semua bentuk kekecewaan Rismond, salah satunya juga tertuang dalam bentuk teks berjudul Surat Terbuka. Surat terbuka kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia perihal manipulasi bukti digital video CCTV oleh Irjen Krisnamurti, Kombes Muhammad Nuh Al-Azhar, dan Christopher Harimanrianto, kasus Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016. Yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dengan hormat, saya, Rismond Hasiholan Sianipar, ahli forensik digital yang dihadirkan di persidangan pada tahun 2016 oleh pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, merasa perlu mengungkapkan kekhawatiran saya mengenai integritas dan akuntabilitas dalam penanganan barang bukti digital yang telah terjadi dalam sistem peradilan kita. Kejadian yang saya maksud adalah manipulasi data digital yang secara brutal dilakukan pada flash disk yang digunakan sebagai barang bukti digital dalam persidangan Jessica Kumala Wongso, serta pengabaian terhadap 2 pengaduan yang saya sampaikan melalui Dumas Presisi pada tanggal 1 Maret 2024 dan 31 Maret 2024. Saya ingin menyampaikan keprihatinan mendalam saya bahwa sampai hari ini belum ada tindak lanjut terhadap pengaduan yang telah saya sampaikan. Pengabaian ini tidak hanya meremehkan hak saya sebagai warga negara, tetapi juga mempertanyakan efektivitas sistem pengaduan yang seharusnya melayani sebagai sarana pengawasan publik atas penegakan hukum. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah Jessica Kumala Wongso dituduh melakukan kejahatan berdasarkan bukti video CCTV yang telah direkayasa, yang menimbulkan banyak kekhawatiran banyak pihak tentang integritas dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia. Menurut pengakuan Jessica Wongso di pengadilan, Inspektur Jenderal Krisnamurti menahannya dalam kondisi yang sangat buruk yang dikenal dengan sel tikus selama 4 bulan. Ini adalah tindakan yang tidak hanya menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga merusak prinsip dasar keadilan dan persamaan di depan hukum.